Yusuf Kala di kala senja, larang PBB ikut campur urusan Ahok. Bagaimana dengan Rizik? Para ahli atau pakar dari PBB mendesak Indonesia untuk membebaskan Ahok dari tahanannya karena ketidakjelasan hukum dan vonis dari hakim yang katanya mulia. Vonis 2 tahun yang diberikan Ahok oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara karena penistaan agama menjadi sebuah hal yang tidak wajar. Namun Yusuf Kala memperingatkan ahli PBB agar tidak ikut campur dalam urusan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Kala ini berlaku untuk siapapun termasuk negara lain. Jadi secara tidak langsung saya melihat Yusuf Kala cenderung tidak mengharapkan keberadaan organisasi PBB. Kala khawatir dengan potensi pernyataan ahli PBB bisa membuat runyam kondisi yang ada. Memang mereka yang memiliki kepentingan politis tertentu tentu merasa terancam dengan keberadaan pihak luar yang lebih netral dan lebih jernih menilai masalah tanpa adanya pertimbangan politis tertentu. Kala yang semakin senja usianya melakukan blunder yang lagi-lagi mencederai harga diri pemerintahan. Langkah Jokowi dipersulit dengan keberadaan JK. Sementara itu soal pembatalan banding yang dilakukan Ahok, Kala meminta semua pihak menghormati keputusan tersebut. Mungkin saat ini Kala sedang kebingungan untuk merencanakan hal-hal lainnya. Kantor berita Reuters sebelumnya melaporkan bahwa pakar PBB menilai vonis hakim dipengaruhi oleh tekanan fatwa MUI, kampanye media yang agresif dari MNC, dan aksi protes massal yang diwarnai kekerasan. Jadi bukanlah hal yang mustahil jika kita melihat vonis hakim kepada Ahok ini merupakan vonis yang tidak netral. Ketiga orang pakar PBB itu adalah pelapor dari kebebasan beragama, kebebasan berpendapat dan ekspresi, dan ahli independen tatanan internasional yang adil dan berdemokratis. Mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk membatalkan hukuman kepada Ahok. Ahli PBB meminta bahwa Ahok yang dipenjara harus dibebaskan. Hukum soal penistaan agama tidak layak diterapkan di tengah masyarakat yang demokratis seperti Indonesia. Pada awalnya kita tahu bahwa JK merupakan orang yang cukup sulit dideteksi Pada awalnya kita tahu bahwa JK merupakan orang yang cukup sulit dideteksi posisinya di dalam pemerintahan. Saya pun pada awalnya enggan untuk mengomentari JK karena memang sulit sekali menebak dan menginterpretasi statement yang diucapkan olehnya. Statement yang abu-abu jelas ciri khas JK dengan logat khas ujung pandang yang sekarang berubah menjadi Makassar. Namun belakangan ini Makassar ini memunculkan dan mencitrakan dirinya semakin jelas. Tak tahan berada sebagai wakil Joko Widodo yang suka bekerja, membuat ia perlahan-lahan menelanjangi dirinya sendiri dengan statement-statement yang pro oposisi. Tabir mulai terbuka dari gelagat sang istri yang mendukung mantan Menteri Pertahanan Jokowi, yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Pada awalnya saya berpikir bahwa tidak masalah jika sang istri Mufidah Yusuf Kala mendukung Anies Sandi, karena memang itu hak setiap orang. Namun lama-kelamaan kecurigaan semakin menguat karena Yusuf Kala mulai berbicara mengenai kesenjangan ekonomi yang membahayakan. Dengan membawa etnis dan agama, harga diri JK di mata saya langsung hancur. Mengapa ia harus mengaitkan tingkat ekonomi dengan kesenjangan sosial? Mereka tidak boleh campuri urusan kita, hukum kita. Siapapun tidak boleh, sama dengan kita tidak boleh mencampuri urusan hukum di Malaysia, urusan hukum di Amerika Serikat, kata Kala di Rumah Dinas Wakil Presiden RI. Sebuah logika yang sangat lucu dilontarkan statement oleh JK. PBB tidak boleh intervensi hukum di Indonesia, seperti halnya tidak boleh mencampuri hukum di negara lain. Mungkin menurut JK, PBB adalah merupakan sebuah negara, terbatas sekali. Jika JK bisa menasihati PBB untuk tidak ikut campur dengan kasus Ahok, beranikah JK ikut menasihati Rizik yang juga ingin mencari perlindungan HAM dari PBB? Lain orang, lain perlakuan. Mungkin JK yang juga adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia harus sadar bahwa pandangannya lama-kelamaan semakin tidak netral dan cenderung berpihak kepada ormas. Sudah diduga. JK memang luar biasa. Kalimat-kalimat yang sering kontroversial sekarang mulai kembali satu persatu kepada dirinya. Iya, kembali kepada dirinya. Ketidakharmonisan kalimat dan perbuatan menjadi celah besar bagi JK untuk terjerumus ke dalam blunder. Bola panas yang sering dimunculkan JK sekarang perlahan-lahan kembali dan menyerang dirinya. Bukan hal yang berlebihan tentunya apa yang saya katakan dalam hal ini.
Melihat anarkisme ormas-ormas radikal berbalutkan agama Islam yang selama ini menyerukan suara di speaker-speaker masjid, tidak membuat JK tidak merespon. Setelah Ahok divonis, setelah Ahok divonis, JK baru menyuarakan peraturan tentang larangan politisasi masjid. Nasi sudah menjadi bubur jika sudah terlambat memberikan fatwa tersebut. Kedua Dewan Masjid Indonesia mungkin sudah melihat bahwa peruncingan yang terjadi di grassroots sudah mengkhawatirkan. Padahal seharusnya JK bisa memberikan fatwa tersebut sebelum pilkada. Memang sulit dipungkiri bahwa semakin lama aurat semakin ditunjukkan. Apakah memisahkan antara politik dan agama sesulit itu? Ya, demikian ditulis oleh Hai Sebastian. Terima kasih atas perhatiannya dan ini sebuah lagu untuk Anda. Kutaman Asmoro ya untuk Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda berbahagia. Selamat malam buat sahabat-sahabat Cornelo. Selamat ulang tahun yang kedua. Semoga jaya selalu dan sukses bersama kalian semua. Agung Putra Pengber digoyang asik. Cinta Eva. Haji Jamre. Jambu kembar digoyang asik. Anjir Streste.